Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, kali ini aku masih bersama Rudy. Dan di video kali ini kita akan masih menceritakan pengalaman aku setelah lulus sekolah 1 tahun 4 bulan. Masih seputar Keadaan di dalam penjara seperti apa gitu. Kita sharing pengalaman untuk teman-teman, kan pasti semuanya juga nggak semuanya pernah punya pengalaman seperti aku gitu. Jadi aku sharing apa yang ada di dalam. Kalau yang baik-baik silakan diambil gitu. Jadi sekedar berbagi lah. Jadi nanti ada bayangan ya, kalau masuk tuh bakalan kayak gini. Nah gitu. itu dia, jangan sampai cukup aku aja, jangan ada lagi yang lainnya gitu. Dan kemarin kan kita udah makan nasi cadong, Ruth. Iya. Udah banyak tuh ternyata ada yang tahu nasi cadong. Iya. Sekarang ada yang nanya juga, itu tidurnya gimana sih kalau di sana? Apa pakai spring bed atau pakai bed cover kayak gitu. Gimana tidurnya, sama siapa, terus keadaannya seperti apa. Nah kebetulan kita ini sekarang lagi lesehan nih, duduk lesehan. Kenapa? Sengaja emang aku mau nunjukin kasur yang aku bawa dari Polda. Ini kasur bersejarah yang menemani aku selama 1 tahun 4 bulan. Kelihatan nggak kasurnya? Nih kasurnya setipis ini, iya setipis ini, nggak ada pakai spray, bantal, apalagi guling, apalagi bed cover ya, jangan harap gitu. Jadi memang inilah kasur yang memang udah maksimal banget, udah bisa nyaman. Karena memang ada juga yang lebih tipis lagi gitu, tapi aku kebetulannya dapetnya yang ini. Dan bener-bener kepala sama kaki aku tuh ngepas banget, kan ini kecil ya, nggak terlalu panjang gitu. Dan apa namanya, kenapa kasurnya kecil? Karena kita beberapa orang di dalam, nggak bisa, nggak boleh kasur yang besar karena sempit sekali, harus berbagi dengan tahanan-tahanan yang lain. Bahkan setelah COVID ada juga yang tidur di bawah, kan itu dia ada kayak step gitu ya. Ya, ada undakan-undakan gitu, ada di atas, ada di bawah, ada di atas lagi. Ya memang standar seperti itu. Bahkan kamar mandinya pun temboknya cuma setengah, Ruth. Cuma segini nih. Jadi mau nggak mau kalau mandi harus jongkok gitu. Iya, kecil, sempit. Mandinya harus jongkok, pakai gayung yang ada shower. Pakai gayung, cuman kayak kolam kecil atau ember kecil. Terus tidak ada pintunya. Hordeng? Nggak boleh. Itu kan karena kan supaya petugas itu bisa ngecek gitu loh, bahwa tahanan itu tidak melakukan apa-apa di dalam, tidak mencurigai sesuatu hal. Jadi kamar mandi pun harus terbuka gitu. Dan di depannya ya jeruji besi semua. Kelihatan. Jadi kita mau ngapain pun kelihatan. Bayangin, aku just shock ya waktu pertama kali datang. Kamar mandi setengah pada saat kita pup, ya kan? Kalau pup kan pasti baunya kemana-mana, sedangkan temen-temen ada yang lagi makan, ada yang lagi tidur. Ya itu memang begitu keadaan di sana. Jadi yang satu lagi mandi, lagi pup, sampingnya lagi makan. Di situ semua deh pokoknya. Ya paling ya kamarnya 3x4 atau tergantung kapasitasnya. Ada yang 3x3, ada yang 3x4. Kalau makin besar artinya jumlah tahanan makin banyak gitu. Berarti kapasitas makin kecil, berarti jumlah tahanannya makin sedikit. Makanya kasurnya maksimal hanya segini, satu badan pok, bener-bener gitu. Ini adalah kasur yang aku bawa dan sejarah banget. Jadi kayak kenang-kenangan lah untuk kita kedepannya bisa jadi lebih baik. Kita akan berbagi informasi. Kadang ada yang nanya juga, di sana emang kegiatannya ngapain aja sih? Apalagi kan pas COVID gini nggak ada besukan. Setelah nggak ada berkumpul dulu sebelum COVID itu ada namanya kita olahraga, kita berjemur, senam gitu, olahraga. Ada badminton, bisa main badminton, ada senam, ada pengajian juga yang dilakukan setiap hari Jumat. Setiap hari Kamis sore. Setiap hari Kamis sore ada asar.
Setelah itu paling kegiatannya apalagi ya, kalau di Polda cukup itu, kalau di Pondok Bambu lebih banyak lagi kegiatannya. Cuma pas COVID semuanya yang berbau kerumunan seperti pengajian kan pasti berkumpul. Senam juga berkumpul. Itu ditiadakan. Jadi semuanya masuk ke kandang, ke kamar masing-masing gitu. Bayangin tidak ada besukan, tidak ada kegiatan, BT-nya setengah mati. Di dalam aja sama. Ya begini aja 24 jam nih begini, Ruth. Bener-bener apa namanya? Lu lagi gitu loh. Jadi kalau kita satu kamar sama teman tahanan, misalnya Rudi, udah ketemu 24 jam dia lagi. Makanya aku menyibukkan diri dengan berbagai macam membaca buku-buku agama gitu. Inilah teman-teman aku di sini. Nah, ini kan karena nggak boleh pakai bantal, jadi aku bawa sejadah ini, sejadah yang menemani di saat sholat tahajud, sholat duha. Jadi sejadah ini aku pakaikan sebagai bantal dan mukenanya juga. Jadi ini buat kayak bantal supaya lebih empuk gitu kan, lebih tinggi. Terus tidak lupa aku membawa baju anakku. Ini baju yang besar, bajunya Tamir. Yang ini bajunya Eren. Dia kembaran. Jadi sambil kalau lagi dia kangen gitu, jadi tidur alasnya tuh paling atas tuh bajunya mereka. Kayak bau-bau keringetnya, bau asemnya dia. Itu emang aku minta dibawain baju yang udah dipakai. Udah dipakai. Nanti kalau misalnya ada besukan lagi, diganti lagi. Jangan pernah dicuci gitu. Bener-bener kayak keringetnya kayak merasa dia banget gitu. Kalau dicuci kan udah wangi. Udah wangi sabun, wangi pewangi gitu. Sebenarnya ada satu lagi tapi aku nggak bawa. Foto mereka aku print di samping bantal juga. Jadi setiap tidur sambil mencium-cium bau-bau keringetnya sambil ngeliatin mukanya. Jadi kayak seolah dia kayak nemenin kita gitu, bisa disentuh gitu bener-bener. Sampai ke bawah mimpi sering banget. Ke bawah mimpi berkali-kali panggil mami pulang. Aduh, sampai kebangun. Bahkan tiap malam selalu kebangun dan selalu terngiang-ngiang, selalu mimpi, saking kangennya ya, udah tak terbendung lagi gitu. Dan itu karena ikatan bertahun-tahun, setahun lebih merasakan kayak gitu. Jadi ya inilah teman paling setia aku. Kasur, sejadah, mukena, baju anak-anak. Nah terus tidak lupa dulu sebelum masuk menyentuh ini pun tidak pernah nggak tahu yang namanya ini. Alhamdulillah pas masuk aku mulai minta dibawain Al-Quran. Terus kan udah mulai berhijab tuh. Itu dari situ juga. Iya. Kenapa sih awalnya mau cerita juga sedikit. Awalnya kenapa berhijab ya, karena pada saat kita down hanya Allah gitu loh yang bisa yang penolong, menenangkan. Gak ada manusia, karena manusia semuanya punya urusan masing-masing dan kita minta tolong sama manusia manapun berharap akhirnya kecewa. Jadi udah desperate banget, bingung lagi harus ngapain. Akhirnya kita cari ilmu agama. Ternyata yang bikin tenang adalah ya aku mendekatkan diri, aku tenang, aku mulai menutup aurat. Tadinya aku sempat belajar, pokoknya aku kalau udah keluar dari masalah ini, aku mau berhijab. Tapi aku mikir lagi, kalau aku mau berhijab kenapa harus nunggu keluar? Kenapa nggak tunjukin sama disegerakan Allah? Iya sekarang kita maksudnya belum tentu pada saat keluar umur kita cukup kan. Jadi dari situ aku langsung pada saat keluarga datang minta dibawain baju panjang yang mana aja deh, pokoknya yang panjang-panjang, karena nggak tahu kan, belum tahu, nggak ngerti cara pakai jarum pentul, cara pakai daleman, terus cara pakai peniti. Aduh nggak ngerti sama sekali. Dulu tuh ngelihat orang berhijab, sampai ya ada teman-teman artis aku yang udah berhijrah duluan gitu ya. Pada saat aku masih jahiliyah lah, masih bodoh banget. Ngelihat orang berhijab, ya ampun kok berhijab ya. Cantik-cantik kok dia berhijab. Sayang banget. Aduh pasti dia kehilangan job, kehilangan mata pencarian, kehilangan popularitas. Mikirnya kayak gitu, ya ampun kok sayang banget gitu. Dalam hati aku, sekarang aku yang merasa gila. Ternyata itu statement yang salah gitu loh. Ternyata pilihan yang paling tepat ya adalah kita akan berhijab pada waktunya gitu loh.
Jadi semua orang sebenarnya akan berhijrah pada waktunya. Baik itu awalnya dia triggernya bisa kena musibah, atau memang dia mendapatkan hidayah dengan sendirinya, misalnya dari mimpi atau dari kejadian-kejadian yang dia misalnya mau kecelakaan, tapi kecelakaannya karena dia terselamatkan, akhirnya dia hijrah, hijrah gitu. Nah, termasuk aku ya, aku berhijrah karena tertimpa musibah, akhirnya kita bermuhasabah, berintrospeksi diri, dan mau menjalani hidup yang lebih berkah lagi dengan menaati perintahnya walaupun masih belajar semuanya. Nah, terus setelah berhijab, setelah dibawain tuh baju-baju panjang, belajar pakai daleman. Bayangin Ruth, aku kan kalau di rumah ya, semua kan kita ruangan pakai AC. Bahkan ruang tamu aja pakai AC, kamar mandi aja pakai AC. Pada saat masuk itu kan gerahnya minta ampun. Banyak orang numpuk-numpuk di situ. Bahkan oksigen aja mungkin satu ruangan berebut. Saking padatnya, saking banyaknya gerah, nggak ada ventilasi udaranya, nggak perfect ya, namanya juga keadaan penjara. Kemudian juga penerangannya juga ya tidak seperti di rumah. Hawanya gitu ya, maksudnya benar-benar. Dan aku pada saat itu aku pakai hijab, bener-bener pakai daleman, ketutup, pakai jilbab, pakai hijab. Karena kan pada saat apel nih, kayak pengecekan tahanan itu kan petugas ada yang cowok ya, jadi kita menutup aurat walaupun di dalam kamar gitu, di dalam ruangan tahanan harus tetap pakai kerudung. Nah itu bayangin segitu niatnya gitu, aku bener-bener mau berubah gitu, bener-bener dalam pun aku pakai hijab. Bahkan karena tidur aja aku kayak tetap tidur, tapi ininya tetap ditutupin. Karena kan sewaktu-waktu kalau petugas suka mengecek gitu loh, mengecek ketahanan seperti apa, kan ada yang lawan jenis juga petugasnya, jadi aku menjaga itu untuk supaya kan langsung kelihatan. Iya, kalau kita lagi tidur kan uncontrol ya, tiba-tiba lagi mungkin posisinya lagi gimana. Jadi aku bener-bener kayak ditutupin aja deh biar supaya aman, tenang gitu. Nah terus ini aku mulai baca-baca Al-Quran, walaupun masih belum lancar, masih terbata-bata, tapi setiap hari aku baca ini Al-Quran. Ada yang bilang, udah hatam dong. Nah aku nggak hatam ya, paling hanya sekali atau 2 kali. Tidak maksudnya untuk hatam, tidak mempermasalahkan hatam atau enggak. Aku lebih membaca tafsirnya sama surat-surat yang aku suka. Surat-surat yang aku suka tuh surat Al-Kahfi. Al-Kahfi itu surat yang, jadi ya kalau aku ceritain nih mungkin banyak salahnya, atau ini secara garis besar lah, ada 7 pemuda Ashabul Kahfi. Jadi dia itu sempat mempunyai raja yang kafir. Nah mereka menentang raja yang kafir itu, tapi karena raja itu punya kekuasaan sehingga dia takut gitu. Dia sempat menyarankan si raja itu, sembahlah Allah gitu, karena tiada Tuhan selain Allah. Tapi si raja itu membangkang dan dia ingin membunuh si pemuda yang membangkang itu. Akhirnya si pemuda itu memutuskan untuk hijrah ke suatu tempat yang lain. Namanya tempatnya ya kalau nggak salah di Turki atau di mana. Nah dia pergi karena dia ingin berlindung, dia berlindunglah di sebuah gua. Masuk ke dalam sebuah gua, mereka kan dalam sebuah gua itu kan kebingungan mau makannya gimana, apanya segala macam gimana. Tetapi Allah memberikan rasa kantuk terhadap mereka, menidurkan mereka, dan si raja itu memerintahkan bala tentaranya untuk mengejar dan mencari ke gua itu. Ternyata kan gua itu kan ada tutupannya, maksudnya nggak ada pintunya, tapi ditutupin seolah-olah tidak terlihat lah itu si gua itu. Lalu dia di dalam itu ditidurkan sama Allah sebanyak 300 tahun. 300 tahun. Pas mereka melek itu, mereka terbangun, mereka tidak tahu bahwa itu udah 300 tahun. Pas mereka melek, kita belum ini loh mencari makanan apa segala macam. Ya udah kita ke pasar. Kamu ada uang nggak? Nih ada uang. Salah satunya mereka pergi ke pasar untuk membeli makanan. Tapi pas beli makanan kan dia ngeluarin uang.
si yang penjualnya itu kaget, ini kan uang 300 tahun yang lalu katanya gitu. Berarti kamu dari mana gitu loh. Jadi berubah semuanya. Nah, Iya, jadi dia 300 tahun. dia nggak sadar bahwa Allah itu menyelamatkan mereka walaupun di gua 300 tahun, tapi mereka tidak berasa. Sampai si orang itu yang beli makanan itu, pemuda Ashabul Kahfinya beli makanan, balik lagi ke gua itu. Menceritakan lah ke temennya itu, ternyata kita tuh udah 300 tahun, masa sih? Bukannya kita baru sehari tidur atau setengah hari. Jadi benar-benar nggak ada yang ngeh gitu loh. Dan pada saat itu di luar ada anjing yang mengikuti, itulah anjing penjaga di gua itu, sehingga anjing itu melindungi dari raja dan bala tentaranya yang mencari mereka. Itu kisah yang menguatkan aku di dalam. Kenapa? Karena gini, aku pikir 300 tahun aja Allah bisa bikin itu seperti tidak berasa. Singkat. Berarti kalau aku membaca surat Al-Kahfi secara terus-menerus, secara ikhlas dan tulus, artinya selama apapun, sesusah apapun di dalam penjara, nggak ada artinya ya, iya, sebelum. istilahnya aku akan merasa nyaman beribadah gitu, tanpa aku merasa terganggu dan merasa kayak aduh lama banget sih gitu kan. Jadi setiap hari Ruth selalu mengamalkan Al-Kahfi setiap habis sholat duha, itu selalu. Sebenarnya ada surat-surat lagi, Al-Anfal juga aku mengamalkan surat Al-Anfal. Al-Anfal itu harta rampasan perang artinya, tetapi di situ di ayat ke-65 atau ke-64 ya kalau nggak salah, di situ ada ayat yang menegaskan bahwa 20 orang sabar akan mengalahkan 200 orang. 100 orang sabar akan mengalahkan 1000 orang kafir. Jadi kabarkanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin. Nah, berarti kan dari ayat tersebut ujungnya kan kemenangan. Itu cerita tentang perang. Jadi Rasulullah punya pasukan cuma 100, sedangkan musuhnya itu ada 1000. Jadi si pengikutnya Rasulullah tuh bilang, "Ya Rasul, ini kita cuma 100 nih, gimana nih, kita jangan-jangan kita kalah gitu kan." Ya udah, enggak ya, yang nggak boleh patah semangat lah, kita harus maju. Nah, ternyata Allah tuh memberikan rasa kantuk ke pengikutnya. Jadi namanya orang kantuk kan tidak ada rasa takut, paham nggak? Jadi kan kalau misalnya kita perang kan kita takut nih, aduh takut kalah, takut dibunuh. Tapi kalau rasa kantuk ya mereka tetap perang, tapi dengan kayak ngantuknya itu, sehingga dia tidak ada rasa takut sama sekali. Rasa kantuknya mengalahkan rasa takut. Pada akhirnya perang itu dimenangkan oleh Rasulullah dan pengikutnya, iya, kaum muslimin. Jadi dengan 100 orang bisa menang menghadapi 1000 orang. Keren kan? Dari situ aku meyakini bahwa berarti kalau aku sabar, aku bisa mengalahkan kan 100, ibarat 20 orang mengalahkan 200 orang, 100 orang mengalahkan 1000 orang. Berarti kalau 1 orang mengalahkan 10 mungkin orang sabar. Jadi itulah yang bikin aku yakin kalau aku sabar, pasti aku akan mencapai kemenangan pada akhirnya. Terus tidak lupa membaca surat Yasin. Surat Yasin selalu di saat kita dilanda kesedihan. Surat Yasin, kemudian surat Al-Waqiah, biar kita juga rezeki juga berlimpah. Ar-Rahman, untuk kita bersyukur kepada Allah. Terus aku biasanya baca 10, Al-Kahfi, Al-Anfal, Ar-Rahman, Al-Waqiah, Yasin, Al-Mulk sebelum tidur. Gitu. Katanya disarankan, aku pernah guru ngaji di dalam ya, baca Al-Mulk sebelum tidur, karena itu nanti akan menerangkan cahaya kita nanti kalau digelapan di akhirat, di alam setelah alam kubur itu. Jadi kita diselamatkan oleh surat Al-Mulk. Harus hafal katanya gitu, tapi aku belum hafal. Tapi sering setiap hari aku baca Al-Mulk, Al-Fat juga kemenangan. Ya, sama kisah satu lagi, surat Yusuf. Aku suka banget sama surat Yusuf karena itu kisah terbaik ya menurut aku ya, istilahnya di dalam sebuah Al-Quran yang benar-benar, karena surat Yusuf itu satu surat hanya menceritakan Yusuf doang. Ada kan beberapa surat yang memang menceritakan dicampur gitu loh, maksudnya misalnya surat Nabi Musa dengan Nabi apa, jadi banyak kisah-kisahnya. Nah, kalau untuk surat Yusuf hanya menceritakan Yusuf dari awal sampai akhir, dan itu aku sangat, setiap aku melihat membaca tafsirnya selalu menangis. Karena gimana ya, orang jahat nih, misalnya orang jahat nggak ada hubungan saudara, wajar lah. Nah, ini kan Yusuf dijahatin sama saudaranya kandungnya gitu loh, walaupun katanya beda ibu, aku nggak tahu ya.
Tapi itu kakaknya dia sendiri yang memasukkan dia ke dalam sumur. Tapi Yusuf benar-benar bersabar. Akhirnya dia menjadi pemimpin suatu negeri gitu loh. Menjadi apa? Kayak bendaharanya menteri lah gitu pada akhirnya. Dia juga dipenjara 12 tahun. Ada beberapa ulama yang mengatakan antara 9 atau 12 tahun. Istilahnya nih, Yusuf aja yang tidak bersalah 12 tahun sabar gitu loh. Bisa. Aku nggak nyampe 12 tahun, masa aku harus bunuh diri, harus marah-marah, menyalahkan diri sendiri dan menyalahkan Allah gitu. Jadi aku dari situ yang menguatkan kenapa aku suka baca surat Yusuf, karena kisahnya sama dengan aku yang lagi di penjara pada saat itu. Jadi aku terus baca surat Yusuf, surat Al-Kahfi, itu nggak pernah absen. Alhamdulillah, kecuali cuma lagi mens aja, lagi menstruasi. Aku nggak baca, tapi tafsirnya tetap aku baca. Itu saking gak ada kerjaannya juga, dan menimba ilmu agama ada kenikmatan tersendiri loh, bener. Kayak kita kayak dikasih bener-bener hidayah dan kayak asupan nutrisi gitu loh. Lebih ini kayaknya lebih zen, Bener. fresh. Terus udah tuh aku mengamalkan kayak sholat tahajud, sholat duha, terus baca Al-Quran. Udah apalagi ya. Akhirnya minta dibawain buku-buku doa. Saking gak ada kerjaannya juga, aku tulis nih buku doa Re Utami. Serius sih gue. Ini tuh ada zikir pagi dan petang. Terus ada zikir pagi dan petang banyak banget aku tulis, nanti aku hafal. Jadi satu hari satu aku hafalin. Ada zikir istimewa doa hari Rabu, zikir la ilaha illallah, zikir agar didekatkan dengan surga, doa mohon ampunan, doa mohon kebaikan takdir, doa kunci pembuka ijabah, doa Rasulullah, Sayyid istighfar. Banyak tuh, sampai tuh halamannya tuh. Lihat, bismillahirrahmanirrahim. Iya, dan itu selalu aku hafalin. Mana ya alat zikir? Ini alat zikirnya yang menemani aku selama di Polda dan Pondok Bambu. Jadi gini, antara abis sholat kayak gini gitu. Jadi saking banyaknya, sampai ini ada buku doa sehari-hari ampuh, buku doa mustajab. Sampai Ruth, ini kisah-kisah Rasul. Sampai karena aku terkena masalah hukum, akhirnya aku jadi belajar hukum, mengenal hukum, baca buku hukum, baca KUHP, ada lengkap KUHP yang lengkap, dan ini buku panduan sholat yang paling sering dibaca sampai robek. Dari mulai bagus sampai udah robek, karena sering dibulak-balik, sering dihafal, sampai ini robek. Ini bener-bener yang paling sering. Mau tidur juga baca ini, mau ini apa segala, ini yang paling. Ini ada hukum pidana, dan ini berlimpah harta, dan buku-buku, ya ini buku-buku kisah-kisah inspiring. Jadi inilah mengisi waktu di dalam seperti ini dengan buku lah, karena teman, sahabat sejati. Kan sana nggak boleh bawa handphone, jadi punyanya buku. Kadang sambil nyender begini, karena ruangannya sempit ya, maksudnya banyak orang. Akhirnya kita kalau sholat aja di atas tempat tidur, jadi di sini di atas kasur kita gelar gitu. Bahkan menghadapi tahanan-tahanan yang lain, jadi pakai pembatas, saking sempitnya gitu. Nah, kadang sampai di dalam tahanan itu nggak pernah tidur nyenyak ya, karena setiap sehari 3 kali itu ada pengecekan yang dilakukan oleh petugas. Jadi petugas datang kayak apel lah istilahnya, ke setiap ruangan tahanan. Dia masuk, langsung kita semua berdiri. Jadi nih misalnya petugas datang, selamat pagi, ini sehat, ayo berhitung. Kita semuanya berdiri, Ruth. Berdiri, berhitung langsung 1, 2, 3, 4, lengkap gitu, Ruth. Setiap itu hilang gitu ya. Iya, karena kan nanti di papan itu kamar segini ada berapa orang. Nah, itu jam pagi. Nanti di apel lagi jam siang, apel lagi jam malam. Nanti kan tengah malam kadang-kadang bukan apel tapi ada pengecekan kayak keliling-keliling gitu loh, untuk mengecek apakah ada tahanan yang mencoba untuk kabur atau apa, kan kita nggak tahu, atau melakukan hal-hal yang di luar dugaan gitu kan. Nah, makanya dari situ aku nggak pernah bisa tidur nyenyak, karena kita mau tidur kadang tahanan lain ngobrol berisik. Ada juga yang berantem. Iya, banyak yang berantem, banyak yang masalah hutang lah, minjem duit, si ini minjem duit,
ini mau buat makan apa, minta makanan apa, kayak gitu deh. Masalah berebut makanan, masalah uang, terus macam-macam ya. iya macam-macam. Jadi kayak makanya tuh kemarin pada saat aku di dalam 1 tahun 4 bulan, yang pengen aku lakukan apa, Ruth? Yang pertama, tidur sama anak-anak, masuk ke dalam kamar, pasang AC, tanpa ada suara-suara, langsung plek aja gitu. Karena apa? Lelah loh di dalam itu, lelahnya dalam artian udah berisik, gak bisa tidur, banyak yang konflik di dalam. Setelah itu juga kita juga beribadah kan terus menerus, tahajud, kadang-kadang ngantuk kayak gitu. Jadi bangun terus nanti tidur ada pengecekan. Ini wah bener-bener apa ya, kayak pengen banget makanya sehari semalam tidur gitu, maksudnya gak ada yang ganggu gitu, bener-bener puas dan ruangan AC sejuk. Kalau di sana kan gerah banget kayak gitu. Ya pokoknya dari apa? Dari yang lu pengen tahu banget gitu ya. Dari pelajaran kemarin yang paling kare apa? Dapetin, yang paling kare sesalin gitu tuh apa? Yang paling sesalin pada saat sebelum masuk sama anak-anak itu waktu sangat berkurang karena sibuk ngevlog, sibuk syuting. Anak-anak mungkin hanya sekelewat doang gitu. Dede Aron, Tamir udah ini mau sekolah ya, bye gitu. Paling 1 kali 24 jam, paling kebersamaannya setengah jam. Itu yang paling disesalin, paling menyesal sebagai ibu, sebagai orang tua gitu. Jadi pas keluar sebisa mungkin sesibuk apapun aku bawa, kecuali kalau memang harus tidak diwajibkan anak-anak untuk datang, dia boleh ya dia di rumah. Tapi kalau nggak ada syuting apa, pokoknya nempel terus deh sama anak-anak. Itu yang paling disesali, waktu bersama anak-anak karena terlalu memikirkan pekerjaan. Nah, hal yang kedua yang paling disesali ya terlalu memikirkan duniawi pada saat itu. Pokoknya duniawi, kerja, uang segala. Nggak mikir bakalan mati gitu. Iya bener, kalau sekarang ngeri gitu karena maksudnya aduh masih banyak dosa nih gitu, maksudnya harus lebih ini lagi untuk menghapus dosa daripada nanti Allah murka gitu kan. Jadi bener-bener kayak masih udah ada rasa takutnya lah. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Yang pikiran yang ntar kalau gue besok mati apa yang gue bawa? Iya bener gitu, jadi kayak aduh, kayak apa sih, kayak kita tuh hina banget gitu, jadi dihinakan. Kita nggak perlu takut dihinakan sama manusia kan, dihinakan sama manusia nggak akan hina. Iya, dipuji sama manusia juga nggak akan mulia. Lebih baik dipuji sama Allah, Allah angkat derajat kita, semua di dunia ini akan mengikuti gitu. Kalau misalnya hanya kita berharap kepada manusia, kita pasti akan kecewa. Banyak banget pelajaran-pelajaran selama di dalam. Terus yang paling kare dapetin dalam hidup di dalam penjara itu, maksudnya yang paling berharga banget deh. Gue alhamdulillah gue masuk. Nah gitu. yang paling ternyata gue baru tahu nih ya gitu ya. Di dalam penjara itu ternyata nih pas aku masuk ke dalam penjara itu baru tahu ternyata ada loh kehidupan di luar dunia yang sesungguhnya, namanya penjara gitu loh. Penjara itu kan istilahnya dunia yang lain gitu lah. Maksudnya kita satu daerah juga, misalnya Jakarta, tapi dia dunia tersendiri gitu. Dan ada kehidupan yang berbeda dengan kehidupan kita yang biasa, kayak kita bangun tidur kerja sama anak-anak bla bla bla. Ya, dunia penjara itu tidak seperti itu, keras. Dunia penjara sangat keras. Ada juga tahanan yang memperlakukan hukum rimba. Iya, pasti ada seperti itu. Terus bagaimana kita cara bertahan hidup, bagaimana cara kita mempunyai rezeki untuk melangsungkan hidup kita di dalam itu sangat lebih keras dari hidup di Jakarta. Jadi namanya juga penjara, mungkin dibilangnya neraka dunia lah ya. Istilahnya benar-benar titik terendah dari seorang hidup di dunia ya tinggal di penjara. Kalau tinggal di hutan masih nggak ada sinyal, kita masih bisa jalan-jalan. Iya, misalnya tersesat di sebuah pulau juga masih bisa. Istilahnya punya kebebasan. Artinya kan itu hak-hak orang yang kebebasannya direnggut. Pada akhirnya mereka melakukan berbagai cara untuk survive. Ada yang misalnya suka fitnah orang di dalam, ada yang suka ngomongin orang, ada yang suka berantem, ada yang berbagai cara untuk dia bisa
bertahan gitu. Tapi ada juga teman-teman yang baik di sana. Yang Berbagai benar-benar macam menjaga. karakter. Iya, di dalam penjara itu karakter kita yang sesungguhnya akan terlihat. Karena kita tidak bisa menutupi seperti di dunia luar, benar nggak? Kalau misalnya kita kekurangan kita ya karena ada temen kita malu ini, kita pasti so image, so jaim. Kalau di dalam itu kita nggak akan bisa karena 24 jam setiap hari selalu Dia begitu. lagi, dia Iya, lagi, dan dia lagi. ya, yang buruk akan terlihat lebih buruk, yang baik akan terlihat baik. Jadi pencitraan di dalam penjara yang sesungguhnya. Iya, jadi udah pencitraannya adalah kejujuran sikap gitu. Ya, hanya bisa istiqomah di dalam. Amin. Jadi Mudah-mudahan. yang nggak sia-sia ya, yang kemarin yang didapat di dalam. Iya, harus jadi pelajaran dan harus menjadi lebih baik dan harus lebih bijak, harus lebih cermat, harus lebih dewasa lagi. Seperti itu. Terus yang baru diketahui juga nih, dulu aku menganggap orang yang di penjara itu penjahat gitu. Istilahnya Yang ngeri banget. Pokoknya jangan berhubungan. sadis-sadis gitu. Jangan berhubungan sama orang yang udah pernah masuk penjara. Nah, sekarang ternyata saya sudah pernah masuk penjara dan alumni gitu kan. Artinya ternyata di dalam itu, Ruth, tidak semua orang seperti itu gitu loh. Jadi mereka punya permasalahan hukum, tentunya punya perbedaan yang permasalahan hukumnya berbeda-beda kasusnya gitu. Ada yang dia masuk karena dia nggak ngerti hukum, ada yang dia masuk, ada juga yang dijebak sama temennya, ada yang seperti itu. Ada juga yang masuk karena memang dia juga pemain, ada yang dia masuk dia memang, pokoknya kita tidak bisa menjudge di dalam itu adalah semuanya kriminal, penjahat. Tidak, ada juga yang masuk karena apes gitu loh. Maksudnya tidak semua orang. Jadi jangan pernah menjudge orang yang pernah permasalahan hukum seperti itu. Karena case-nya beda-beda gitu. Cara penanganannya juga beda-beda, karakter orang juga berbeda-beda. Tidak semuanya, bahkan orang-orang yang di dalam itu sebenarnya mereka adalah orang-orang yang smart. Hanya aja apes. Ngerti nggak? Karena memang kalau nggak gini, mereka adalah orang-orang yang punya nyali besar, bener nggak? Kalau enggak dia nggak akan mungkin melakukan hal-hal yang melanggar seperti itu gitu. Tapi ya memang itu tidak dibenarkan. Tapi artinya nyali mereka itu sangat ini ya, kalau menurut aku sangat luar biasa lah gitu. Artinya gila lu berani loh. Ada orang yang misalnya ngerampok, kan aku di sana satu kamar nih ya, sama rampok, sama pencuri biasa tuh, kayak pencuri biasa ada kan pencuri ada, kalau pencuri berkomplot artinya rampok karena mereka berkelompok gitu. Ada yang kayak pencuri dia sendiri. Kayak misalnya dia pembantu rumah tangga, dia kerja sama majikannya, terus dia ngambil barang dilaporin sama majikan masuk. Ada yang seperti itu. Ada juga ya banyak, ada kasus-kasus narkoba, ada kasus-kasus ITE juga banyak. Jadi menurut aku setiap orang punya case yang unik. Kita juga jangan menjudge seseorang dulu, yang penting kita harus tahu gitu loh motif dari kenapa dia masuk. Pasti ada alasannya dan ada kronologinya gitu loh. Dari kronologi itu kita bisa tahu bahwa dia sebenarnya ada niat atau tidak ada niat, kan semuanya tergantung dari kejadian yang sebenarnya gitu. Jadi aku menganggap semua itu teman-teman aku semua gitu, nggak akan pernah melupakan kebaikan mereka di dalam, karena itu udah melebihi dari saudara loh. Kita saling menguatkan. Bayangin aja kita sakit, aku pernah sakit masuk angin, dikerokin sama temen satu tahanan, Ruth. Karena kita nggak akan bisa ngandelin keluarga jauh dari kita, dikerok sama satu tahanan, dipijitin. Kita ngekos aja belum tentu bertahan sampai 1 tahun lebih, kadang-kadang baru sebulan 2 bulan udah pindah lagi. Iya, makanya. Temen lagi, orang lagi. Sampai udah deh pernah demam dikerok terus dipijitin, udah kayak hampir mati deh, besok udah kayaknya mati deh aku sampai kayak gitu. Tapi teman-teman semua pijitin, kerokin. Dan saking lamanya ya aku di dalam ya, bayangin setahun 4 bulan. Ada orang yang masuk, dia udah bebas lagi keluar. Keluar, masuk. Dalam hati aku, ini orang masuk, keluar, masuk. Gue kapan keluarnya ya? Berpikiran kayak gitu, tapi ya udahlah, serahin semua sama Allah. Artinya Allah masih sayang sama aku. Masih pengen aku meronta-ronta sama dia, bermohon sama dia, bermesraan sama dia. Karena sampai dilupain, jadi kayak, hey, gue kasih lo ujian supaya lu balik sama gue, ya kan?
lu deket sama gue, ayo waktunya sekarang, it's time to romantic gitu, maksudnya bermesraan, berhalwat tapi sama Allah gitu. Bener loh, mesra banget loh, artinya di suatu malam yang sunyi, setiap malam ketika tahanan-tahanan lain tidur, kita ambil wudhu, kita benar-benar berserah diri sambil menangis, sambil bermuhasabah, introspeksi, dan itu nikmatnya luar biasa. Bahkan kalau sekarang mau dilakuin, terus terang tidak senikmat di dalam. Pas lagi susah. Iya, pas lagi susah kan meronta-rontanya bener-bener mohonnya bener-bener dahsyat banget kan, bener-bener dari hati, bener, aduh. Dan setelah keluar ya tetap kita di jalannya Allah, tapi godaannya Ruth. Karena godaannya luar biasa, datang kerjaan, datang orang yang ngajak maksiat, datang lagi orang yang ngajak, udah ntar aja lah, akhirnya jadi sholat hampir ketunda, aduh yang kayak gitu. Oh beneran, padahal waktu di dalam kita belum azan aja kita udah pakai mukena, udah zikir sambil nunggu azan. Ya ampun kalau di luar begini, waduh. Kan dulu gitu, pas udah azan gitu. Walaupun sebenarnya niatnya mau sholat, tapi karena anak nangis, terus kerjaan belum beres, ngevlog ini, terus syuting siaran langsung, wah udah, ya Allah, Masya Allah, emang dahsyat ya, kalau udah keluar itu godaannya luar biasa. Makanya itu yang sulit adalah menjadi istiqomah, yang menjaga, mempertahankan ketakwaan kita dalam kehidupan. Yang kalau berhijrah sih mungkin orang masih oke, gue hijrah cepet gitu, tapi stepnya itu supaya kita ritmenya tetap sama seperti sebelumnya, itu benar-benar sulit banget. Sampai di dalam kan aku mengamalkan 10 surat yang tadi aku bilang itu ya. Al-Kahfi, Al-Mulk, Al-Waqiah, Ar-Rahman, Yasin, terus Yusuf gitu, dan kadang surat Muhammad. Aku sampai gini, ya Allah, mudah-mudahan aku tetap di luar, aku tetap setiap harinya bisa mengamalkan 10 suratmu minimal gitu. Tapi pada kenyataannya sulit. Karena di dalam itu aku baca 10 surat itu bisa 2 jam, 3 jam lah kalau sama surat Yusuf ya. Di luar itu ya ampun, masih bisa sholat wajib aja udah syukur, alhamdulillah gitu. Jadi ya Allah, aku bilang banyak-banyak istighfar lah, aku bilang aku tetap di jalanmu ya Allah, hanya mungkin tidak sefokus pada saat kita di dalam, karena kan 24 jam kita nggak ada kegiatan. Jadi aku pakai buat ibadah, zikir aja. Bahkan dalam tidur pun kita masih berzikir loh. Dahsyatnya di penjara itu. Dalam tidur masih bener-bener sampai ke bawah mimpi, sampai maksudnya antara sadar dan tidak sadar itu berzikir sampai terus seperti itu. Di sini bener-bener ya itulah kehidupan yang menurut aku 2 dunia yang berbeda gitu. Kita di satu tempat yang sama, tapi dunia penjara dengan dunia luar sangat berbeda. Jadi kadang-kadang sangat disayangkan ya sama orang yang misalnya dia belum pernah masuk penjara, tiba-tiba ngomong sama orang yang masuk penjara, ya elah gak bakalan lama lah, 2 bulan 3 bulan mah gitu. Itu kadang-kadang, lu belum pernah ngerasain ya nggak? Sebulan, 1 hari di sana aja bagai 1000 tahun. Iya, jadi kalau ada orang yang bilang, dia mah bentar gak berasa ya gitu kan, 1 tahun gak berasa ya ampun, dia ngerasain sih. Ya udahlah, lu sabar aja, itu mah gak bakalan lama gitu, ya ampun. Aku bilang itu benar-benar orang yang memang belum pernah merasakan yang seperti itu gitu. Ya aku sih berharap mudah-mudahan dengan masuknya aku 1 tahun 4 bulan itu bisa menggugurkan dosa-dosa aku selama ini. Jadi nanti pas perhitungan hisapnya itu nggak berat-berat banget. Mungkin aja Allah tuh sebenarnya sayang pengen masukin kita ke surga, tapi untuk menuju surga kan tiketnya mahal. Nggak semudah, bener. Gitu. Untuk menuju kelulusan aja kita harus kuliah 4 tahun, ya kan, skripsi gitu, sidang. Untuk menuju surga tiketnya mahal. Dalam artian lo harus misalnya 70 tahun sholat gak berhenti-berhenti. Tapi sedangkan umur kita nggak nyampe 70 tahun. Nah gimana caranya untuk mencapai itu? Makanya Allah kasih musibah supaya kita pahala sabarnya itu didapat dari musibah tersebut, sehingga kita bisa mencapai yang katanya 70 tahun harus sholat terus-menerus, tidak perlu gitu. Itu ya positive thinking dari diri aku seperti itu. Nah, untuk memotivasi diri supaya tetap bersabar dalam musibah dan tetap bersyukur dalam nikmatnya Allah kasih. Jangan terlalu berlebihan dalam bermusibah, dalam menjalani musibah juga. Ujian juga jangan terlalu terpuruk banget gitu. Artinya kan kita punya iman, kita punya Allah. Kalau kita terlalu terpuruk bahkan sampai ingin bunuh diri yang pada saat gue lakukan waktu itu, artinya kita itu imannya
tipis, iman yang paling rendah banget gitu. Sekarang insya Allah mudah-mudahan ilmu dan iman bertambah setiap harinya, karena iman kita bisa bertambah karena ilmu. Kalau kita nggak belajar, nggak berilmu, iman itu akan segera pudar gitu. Lama-lama kikis gitu. Iya, makanya ilmu harus terus dipupuk dengan membaca buku. Terus misalnya lihat-lihat ceramah YouTube. Gue sering banget tuh sambil make up misalnya ceramah, dengerin ceramah. Jadi sambil ada yang masuk ke telinga gitu, maksudnya ilmu-ilmu baru. Ya udah cukup panjang ya pembicaraan kita seputar kasur. Dari kasur sampai ke ayat-ayat Al-Quran ya. Pokoknya ya ayat-ayat Al-Quran itu mohon maaf kalau ada yang salah ya, karena itu menurut persepsi aku, dan itu aku harus lebih banyak belajar lagi. Jadi mohon maaf kalau salah dalam penafsiran atau dalam ini ya, itu setahu aku ya. Mudah-mudahan aku mendapatkan ilmu-ilmu baru lagi, dan aku juga lagi nyari guru yang benar-benar serek gitu, sepaham dan nyaman belajarnya. Karena kita kalau cuma baca buku sama nonton YouTube di ceramah gitu kan kurang, karena kan nantinya takutnya sesat karena tidak ada interaktif. YouTube ini ngomong A, YouTube iya, ini ngomong B, gitu. Tidak ada interaktif dan kita tidak bisa bertanya, tidak bisa berdiskusi apa yang menjadi pertanyaan atau permasalahan gitu. Ini kan kadang ada yang boleh begini, ada yang benar, yang mana sih, kadang-kadang kayak gitu. Ya mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diambil yang baiknya, informasi-informasi mungkin terbaru yang belum pernah didengar sama teman-teman semuanya, yaitu pengalaman aku di dalam. Nanti aku akan berbagi cerita lagi, walaupun sedikit aku pengen tetap berbagi supaya teman-teman bisa tahu keadaan di dalam. Dan satu lagi nih pesan aku, kalau misalnya teman-teman punya uang berlebih, pada saat dulu mungkin ada ke panti asuhan juga bisa, ke yatim piatu juga bisa. Boleh satu lagi ditambahin untuk teman-teman di dalam tahanan gitu. Karena teman-teman di dalam tahanan, walaupun dia yang orang berada, orang miskin, orang berada, orang yang sangat kaya, kalau dia di dalam tahanan, artinya kan dia tidak merdeka. Dia kemerdekaannya itu dilepas gitu, dirampas gitu loh karena masalah hukum. Itu berhak menerima rezeki sumbangan gitu loh, karena dia tidak merdeka. Jadi aku sih juga kalau ada rezeki, Ruth, gue akan sumbang ke teman-teman yang berada di dalam tahanan gitu, karena mereka juga manusia yang insya Allah inginkan bertobat. Selain panti asuhan, selain yatim piatu, ada referensi satu lagi, yaitu rumah tahanan seperti itu. Ya, kan mereka juga makan iya, makannya seadanya. Terus juga di dalam juga ada yang lagi hamil, kadang-kadang ada yang melahirkan di dalam, kasihan gitu. Bener-bener miris deh kalau misalnya bisa melihat secara langsung kehidupan di dalam itu. Oke, thank you banget. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.